Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hadi Wahyu Hidayatullah dengan NIM 2119 1090 1060. Di sini saya akan menjelaskan materi penginderaan jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, prinsip, metode, macam-macam sensor, dan manfaatnya. Pertama ada definisi penginderaan jauh atau bisa disebut juga dengan remote sensing. Merupakan kemampuan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari alat pengindera atau sensor, sehingga dapat dilakukan tanpa adanya kontak langsung dengan objek, daerah maupun fenomena yang akan dikaji. Yang kedua yaitu tujuan. Sistem penginderaan jauh ini memiliki tujuan mengumpulkan data tanpa perlu interaksi fisik langsung dengan objek atau fenomena kajian. Jadi kita bisa melakukannya bisa di rumah ataupun di tempat kantor yang tidak langsung berinteraksi fisik dengan objek yang akan dikaji. Kemudian di sini ada prinsip perekaman oleh sensor dalam pengambilan data melalui metode penginderaan jauh dilakukan berdasarkan perbedaan daya reflektansi energi elektromagnetik masing-masing objek di permukaan bumi. Daya reflektansi yang berbeda-beda oleh sensor akan direkam dan didefinisikan sebagai objek yang berbeda yang dipresentasikan dalam sebuah citra. Metode penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek diperlukan sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses penginderaan memiliki dua sumber. Kemudian ada atmosfer. Yang ketiga, interaksi antar tenaga dan objek. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Keempat, ada sensor. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Kelima ada wahana, dan yang keenam ada perolehan data. Data hasil penginderaan jauh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data digital, yang kedua ada data manual. Berdasarkan cara analisis dan interpretasi datanya, yaitu interpretasi secara visual dan interpretasi secara digital, data penginderaan jauh dapat berupa citra foto dan citra digital. Citra adalah gambaran suatu objek atau biasanya berupa gambaran objek pada foto. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Interpretasi citra dapat dilakukan secara visual maupun digital. Interpretasi visual dilakukan pada citra hard copy ataupun citra yang tertayang pada monitor komputer. Unsur interpretasi citra terdiri atas 9 unsur, yaitu rona atau biasa kita sebut dengan warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi, dan konvergensi bukti. Yang kemudian ada interpretasi citra digital. Biasanya menggunakan software IR Mapper atau NV.
sini ada beberapa sensor deraja. Yang pertama ada NOAA AVHRR, yang dimana sensor ini memiliki resolusi spasial 1,1 km dan resolusi temporalnya sekitar 12 jam. Yang selanjutnya ada sensor Landsat, yang dimana resolusi spasialnya yaitu 30 meter dan resolusi temporalnya 18 hari. Dan untuk sensor Spot sendiri memiliki resolusi spasial 10 meter dan resolusi temporal 2-3 hari. Dan untuk sensor QuickBird sendiri memiliki resolusi spasial 0,6 meter dan resolusi temporal 3 hari. Adapun manfaat dari penginderaan jauh ini yaitu dapat memetakan suatu objek secara tepat. Yang kedua, menggambarkan objek, fenomena atau gejala di permukaan bumi dengan wujud letak yang mirip serta sesuai dengan fakta aktualnya ataupun fakta di lapangannya. Yang ketiga, memberikan gambaran 3 dimensi terhadap suatu objek. Yang keempat, memvisualisasikan benda atau fenomena yang tidak tampak. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.